Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Untuk itu, teman-teman sekalian harap menyimak dengan baik ya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan member dari tim 2. Saya sendiri, Alia. Lalu ada Andre, Ayundia, Chelsea, Devina, Dimas, Divna, Elsa, Jonathan, Radis, Rivaldo, Hanif, Mutiara, dan Naila. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama yaitu sistem perpajakan di Indonesia. Pajak, pengertian pajak. Pajak merupakan pembayaran atau dapat dikatakan pula sebagai iuran oleh perseorangan, individu atau pribadi maupun oleh suatu kelompok usaha yang dibayarkan kepada negara dan dapat dihitung sebagai utang serta dapat dilakukan dengan paksaan. Kemudian peran pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Dan sekarang yang keenam ya. Tujuan pajak. Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi anggaran atau enggak budget air. Indonesia, pajak kontribusi terbesar pendapatan negara. Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Fungsi pajak yang kedua adalah fungsi mengatur atau enggak reguler. Melalui pajak, pemerintahan bisa mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Fungsi pajak yang ketiga adalah stabilitas. Dengan pajak, pemerintahan memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Fungsi pajak satu ini bisa digunakan antara lain dalam mengatur peredaran uang di masyarakat, pungutan pajak. Fungsi restribusi. Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan seperti pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Manfaat pajak. Ada beberapa manfaat pajak yang bisa rasakan seperti pembangunan sarana umum berupa jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, bandara, pasar, dan lain sebagainya. Lalu manfaat pajak untuk belanja pegawai seperti ASN, polisi, dan TNI. Manfaat pajak untuk subsidi pupuk, bahan bakar, dan subsidi listrik. Manfaat pajak juga dapat menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan gratis, lalu untuk membayar utang negara dan menciptakan lapangan kerja, pembinaan dan penyediaan modal bagi usaha kecil serta menengah. Pentingnya membayar pajak. Pentingnya pembayaran pajak berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang diwajibkan negara terhadap orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang sesuai dengan undang-undang, di mana pajak akan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti diketahui bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Pembayaran pajak sendiri dapat membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hasil pemungutan pajak tersebut kemudian digunakan untuk menyediakan fasilitas bagi rakyat miskin sehingga mengurangi kesenjangan sosial. Selanjutnya, pengaruh pajak terhadap keseimbangan ekonomi. Dengan adanya pajak, maka posisi keseimbangan akan berubah karena produsen menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Akibatnya, keseimbangan pasar yang terbentuk menjadi lebih tinggi dari harga keseimbangan sebelum ada pajak, dan jumlah keseimbangannya pun akan menjadi lebih sedikit. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada self-assessment system. Self-assessment system merupakan salah satu sistem pemungutan pajak di mana sistem ini membebankan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri.
Jadi wajib pajak di sini berperan aktif dalam menghitung, membayar, sampai melaporkan besaran pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Di sini pemerintah berperan sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini diterapkan di pajak pusat seperti pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH. Sistem ini berlaku di Indonesia setelah reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Self-assessment sistem ini memberikan keluasan kepada wajib pajak, tapi terdapat konsekuensi di mana wajib pajak akan berusaha untuk menyetor besar pajak sekecil mungkin. Ciri-ciri self-assessment system. Ciri yang pertama, besar pada terutang ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri. Lalu yang kedua, wajib pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak sendiri. Lalu yang ciri yang terakhir, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak atau SKP, terkecuali jika wajib pajak telat lapor, telah melunasi pajak terutang, atau terdapat pajak yang tidak dibayar. Yang kedua ada Official Assessment System. Sistem pemungutan satu ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan seberapa besar pajak terhutang kepada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Penerapan Official Assessment System ini pun ditunjukkan sebagai masyarakat selaku wajib pajak yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajak. Official Assessment System ini diterapkan dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan atau PBB atau jenis-jenis pajak daerah lainnya, di mana KPP sebagai pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Walau fiskus atau pemegang wewenang pajak cukup dominan dalam menghitung dan menetapkan hutang pajak, namun setelah reformasi perpajakan pada tahun 1944, sistem pemungutan ini tidak lagi berlaku. Ciri-ciri Official Assessment System. Yang pertama ada wajib pajak bersifat pasif karena perhitungan pajak terutang dihitung oleh aparat pajak atau fiskus yang ditunjuk dalam pengolahan pajak. Yang kedua, pajak yang terutang muncul setelah aparat pajak menghitung pajak terutang dan diterbitkan SKP. Lalu ciri-ciri yang terakhir, pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besar pajak yang menjadi kewajiban bayar oleh wajib pajak. 3. Withholding Assessment System. Untuk withholding system, besaran pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang merupakan bukan wajib pajak ataupun aparat pajak. Contoh penerapan sistem ini adalah pemotongan gaji karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Oleh karena itu, karyawan tidak perlu lagi mendatangi KPP untuk membayar pajak terhutang tersebut. Jenis-jenis pengenaan pajak yang menggunakan withholding assessment system yaitu pajak penghasilan atau PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH pasal 4 ayat 2, PPH final dan PPN. Dengan sistem pemungutan ini, wajib pajak akan mendapatkan bukti potong atau surat setoran pajak yang disebut SSP yang berfungsi sebagai bukti atas pelunasan pajak. Itulah semua jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sebagai wajib pajak, hendaknya memahami ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia, mulai dari jenis-jenis pajak yang berlaku dan sistem pemungutan pajaknya, agar mempermudah saat membayar pajak. Perpajakan di Indonesia. Terdapat beberapa tahapan atau alur dalam perpajakan di Indonesia, yaitu yang pertama, wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau melalui registration secara online. Yang kedua, setelah terdaftar, wajib pajak harus menghitung jumlah pajak yang terhutang dalam sebuah periode tertentu. Setelah mengetahui berapa pajak terhutangnya, wajib pajak segera membayar ke bank persepsi atau kantor pos. 4. Wajib pajak mengisi surat pemberitahuan SPT dan melaporkannya secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau mengirimkannya melalui jasa pengiriman atau dokumen. Yang kelima, setelah menyerahkan SPT yang sudah diisi, wajib pajak akan mendapatkan tanda terima penyampaian SPT tersebut. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.